Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roasi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 2, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di SD Negeri Kupu 2, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat, soleh dan pintar? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat Allah kepada kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Ayo, siapkan dahulu alat tulis, LKPD, dan buku tema kalian. Sudah disiapkan, anak-anak? Udah. Iya. Kalian sudah siap, semangat untuk belajar. Jangan lupa, kalian isi absensi yang sudah Ibu kirim alamat linknya melalui WA ya. Jadi nanti kalian bisa mengisi absensi dan daftar hadir. Kali ini kita sudah masuk ruang jimit semua ya. Ayo kita berdoa dahulu sebelum kita mulai belajar. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Prayoga sudah memimpin doa. Karena kita masih dalam masa pandemi, Ibu masih mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalian masih ingat protokol kesehatan apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Iya, terima kasih Mas Dan Prayoga. interaksi. Apalagi Mbak Aska? Membatasi mobilitas dan interaksi. Iya, pinter. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu wajib dahulu. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat lebih mencintai negara dan tanah air kita. Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Apa yang masih ingat? Apa manfaat hewan sapi? Kotoran bisa menjadi komposisi tanaman. Iya, betul sekali. Kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Dagingnya Iya, dagingnya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Iya, selain itu apa lagi? kulitnya bisa dibuat kerajinan. Iya.
Iya, ada yang setuju dengan pendapat Mas Faris? Betul ya? Kulitnya dapat digunakan untuk kerajinan. Kerajinan apa saja? Tas, sepatu, Pedang. Iya, Kendang. pinter, luar biasa kelas ini. Kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya. Betul sekali apa yang kalian sebutkan tadi. Sapi yang dimanfaatkan adalah dagingnya, digunakan sebagai sumber makanan, kemudian diambil susu sebagai hewan kurban. Iya, betul sekali. Hewan kurban dan tenaganya juga bisa digunakan untuk membajak sawah. Kotorannya juga ternyata bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Kita akan belajar IPA perkembangbiakan makhluk hidup dan bahasa Indonesia, mengembangkan ide pokok sebuah paragraf. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran hari ini. 1, kalian mengobservasi gambar. Nah, jadi nanti kita akan mengobservasi gambar dulu. Kemudian kita akan menyimak video pembelajaran. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi dan dilanjutkan dengan mengisi LKPD. Kemudian setelah mengisi LKPD kalian presentasi. Dan diakhiri dengan mengerjakan evaluasi. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Agar kita lebih semangat, ayo kita tepuk semangat dulu. Semuanya, tepuk semangat. 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 Nah, luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Tujuan belajar hari ini setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan perkembangbiakan hewan. 1. Dapat menyebutkan perkembangbiakan hewan. 2. Membandingkan perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 3. Dapat menggolongkan perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 4. Dapat menyimpulkan ciri perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 5. Dapat membuat diagram Venn perkembangbiakan hewan. 6. Dapat menemukan ide pokok paragraf. 7. Dapat menyimpulkan langkah-langkah menemukan ide pokok paragraf. 8. Dapat mengembangkan ide pokok paragraf dengan bahasa sendiri. Iya, terima kasih Mbak Aska. Jelas sekali membacanya. Perhatikan gambar berikut ini. Dapatkah kamu menyebutkan bagaimana cara perkembangbiakan hewan-hewan ini? Gambar apa ya? Bertelur. Ayam. Sedang apa ayamnya? Mengerami telurnya. Ayam sedang bertelur, betulkah? Ya. Iya, Ya. betul sekali. Ini ayam sedang bertelur. Ini hewan apa ya? Guguk. Hewan anjing. Betul sekali, guguk ya. Guguk Ya. sedang apa ini? Menyusui anaknya. Menyusui anaknya. Kalau begitu anjing melahirkan apa bertelur ya? Melahirkan. Melahirkan. Iya. Dari mana kamu tahu kalau anjing ini melahirkan? Menyusui anaknya. Menyusui anak. Kalau kuda laut berkembang biak dengan apa? Bertelur dan melahirkan. Kuda laut berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Lanjut, hewan apa berikutnya? Kambing. Kemudian ini yang terakhir binatang apa? Kadal. Iya, betul sekali ya. Kamu dapat menyebutkan bagaimana perkembangbiakan hewan-hewan ini. Ayo kita simak video berikut ini. Kita cari tahu tentang cara hewan berkembang biak tersebut yuk. Ovipar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ovipar berarti reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Secara sederhana, ovipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur.
Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, burung, cicak, dan lain sebagainya. Vivipar. Berdasarkan KBBI, vivipar adalah reproduksi pada hewan yang mengakibatkan telur berkembang di dalam tubuh hewan betina dan perkembangan janinnya mendapat makanan dari induknya. Dalam kata lain, vivipar adalah cara berkembang biak dengan melahirkan kids. Ovovivipar berarti reproduksi yang dihasilkan dengan cara mengembangkan telur di dalam badan induknya. Tetapi embrio nggak mendapat makanan dari induknya kids. Yap, ovovivipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan adalah ular dan ikan hiu. Nah, kalian sudah menyimak tadi dengan seksama video pembelajarannya? Sudah. Apa yang kalian lihat dalam video pembelajaran tadi? Burung, ayam, gajah, kuda, Ular, monyet, hiu, Ada perkembangbiakan hewan apa saja yang tadi kalian simak dalam video ini? gajah, unta, monyet, Iya. unta, ovipar, bertelur, ovipar, vivipar, ovovivipar. ovovivipar. Iya, berarti ada berapa? 3. Ada 3. Perkembangbiakan hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, Ovipar, Ovovivipar, dan ovovivipar. vivipar. Iya, betul sekali. Ada 3 macam perkembangbiakan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Betul sekali ya, apa yang disebutkan Mbak Aska. Ovovivipar, contoh binatangnya adalah kuda laut, komodo, salamander, kemudian kadal, dan lainnya. Oke, sekarang kita lanjut. Ayo membaca. Nah, silakan dibaca, Mas Raihan. Kelinci adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan yang paling disukai kelinci di antara wortel, kangkung, dan timun. Seluruh bagian tubuh kelinci ditutupi bulu. Bulu kelinci ada yang berwarna putih, coklat, dan hitam. Kelinci hewan yang sangat lucu sehingga sering dijadikan hewan peliharaan. Iya, terima kasih Mas Raihan sudah membacakan. Dapatkah kamu menemukan ide pokok paragraf tersebut? Ide pokok paragraf kalian tahu? Tahu. Iya, apa Mbak Aska? Ide pokok paragraf adalah ide gagasan utama. Gagasan utama dapat ditemukan di awal paragraf dan di tengah dan di akhir paragraf. Bagaimana? Setuju dengan pendapat Mbak Aska? Setuju. Iya, Setuju. betul sekali Mbak Aska. Apa yang Mbak Aska sampaikan, ide pokok paragraf adalah gagasan utama. Gagasan utama ini dapat berupa di awal paragraf, atau di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Dapatkah kamu menemukan ide pokok paragraf ini? Ide pokoknya apa bacaan ini? Kelinci adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelinci adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini adalah ide pokok paragraf bacaan tersebut. Luar biasa. Baik, kita lanjut. Setelah ini, ayo kita buka dan isi LKPD yang sudah Ibu kirim linknya melalui WA ya. Jadi nanti setelah ini kalian isi LKPD, tinggal klik link yang sudah Ibu kirim, kemudian langsung mengisi di LKPD tersebut. Langkah pengerjaan LKPD 1 ya. Kalian LKPD 1 ini kan ada kotak warna biru ya. Ya. Kalian klik, kemudian nanti kalian geser ke kotak jawaban. Oke, ini nanti interaktif. Kemudian untuk LKPD berikutnya yang bagian B, ini dengan cara menarik garis. Dari gambar sebelah kiri, kalian
tarik garis sesuai dengan perkembangbiakannya. Gambar ini apakah termasuk ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Sudah cukup jelas? Sudah. Iya, oke. Kalian membuat diagram Venn. Kalian tentukan perkembangbiakannya, ovipar, vivipar, atau ovovivipar dengan mengeklik tanda panah. Nanti memilih ciri perkembangbiakan hewan. Langkah pengerjaan LKPD 2. Di LKPD 2 ini kalian membaca paragraf. Kemudian tuliskan pada kotak jawaban yang disediakan, jawaban kalian ditulis di sini, di kotak jawaban. Ide pokok paragrafnya apa? Ya. Setelah selesai menjawab semua soal dan meneliti dengan seksama jawaban kamu, jangan lupa kalian klik finish. Ya, klik finish yang warna biru. Nanti akan muncul. Nah, ini ada gambar loop sama gambar amplop. Kalian klik gambar amplopnya. Setelah itu, kalian tulis nama, kelas, dan SD kalian. Oke? Kemudian kalian akhiri dengan send, kirim jawaban langsung ke Bu Guru. Nah, ya, nanti secara otomatis jawaban kalian akan terkirim ke Bu Guru. Oke? Sudah begitu ya? Iya. Iya, sudah cukup jelas? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, siapa yang berani mempresentasikan hasil LKPD dan diskusinya? Ayo, siapa yang berani? LKPD 1. Aku, Bu. Vivipar menyusui tumbuh ditutupi dengan rambut memiliki daun telinga, contoh daun untuk kelinci. Ovipar mengerami telurnya, tubuh ditutupi dengan bulu, tidak berdaun telinga, contoh hewan, ayam, burung, dan ikan. Vivipar menyusui, tubuh ditutupi dengan rambut, memiliki daun telinga, contoh hewan, kerbau, unta, dan kucing. Ovovivipar, pembuahan terjadi dalam tubuh induk, setelah menetas kemudian dilahirkan. Contoh hewan, buaya, kadal, dan kuda laut. Iya, luar biasa Mbak Rina dan Mbak Aska. Ini hasilnya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kedua siswa kita yang hebat. Baik, terima kasih sudah membacakan presentasinya Mbak Aska dan Mbak Rina. Selanjutnya, silakan dibaca hasil presentasi LKPD 1 untuk menggolongkan hewan, Mas Prayoga. Sapi, vivipar. Ayam, ovovivipar. Bunglon, ovovivipar. Kemudian? Kucing. Ya, dilanjutkan Mbak Rina. Kucing vivipar. Kadal ovivipar. Burung ovipar. Kambing vivipar. Ikan ovipar. Monyet vivipar. Kadal ovipar, Bu. Oke, kadal tadi apa Mbak? Ovipar. Iya, kadal berkembang biak dengan ovovivipar ya. Baik, terima kasih sudah membacakan hasil LKPD kalian. Kita lanjutkan untuk LKPD berikutnya, hasil presentasi diskusi kalian. Ya, kemarin kita sudah membagi kalian untuk menjadi berkelompok, mendiskusikan perkembangbiakan hewan dan contohnya. Ovipar bertelur mengerami ayam, contoh ayam bebek. Vivipar melahirkan, menyusui, contoh sapi, kambing. Ovovivipar bertelur melahirkan, bertelur kemudian menetas dan dilahirkan, contoh hiu, piton, kuda laut. Iya, luar biasa. Terima kasih Mas Andriani. Hasil diskusinya mantap. Berikutnya presentasi LKPD kedua, menemukan ide pokok paragraf.
Siapa tadi yang belum presentasi? Mas Raihan. Tadi mengangkat tangan ya? Iya. Silakan dibaca Mas Raihan. Kelinci memiliki manfaat kegunaan. Salah satunya mencegah penyakit jantung, mengandung protein yang tinggi, protein untuk memperkuat tulang dan gigi. Dagingnya juga bisa untuk anak-anak. Baik untuk anak-anak. Iya. Kalau begitu ide pokok paragrafnya apa, Mas? Berada di awal paragraf ya. Kelinci memiliki banyak sekali kegunaan. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil LKPD 2, Mas Rehan. Setelah kalian menyelesaikan LKPD dan melihat hasil presentasi temanmu, ayo kita lihat hasil pekerjaan kalian dan bahas bersama. Oke, gambar apa? Burung, burung elang, ikan, katak, lebah. Hewan-hewan ini berkembang biak dengan cara apa ya? Bertelur. Dengan cara bertelur, Mbak Rina. Burung elang bertelur. Betul sekali. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, tubuhnya ditutupi dengan apa ya? Bulu. Sisik. Mbak Rina tadi berpendapat kalau hewan-hewan ini bertelur itu tubuhnya ditutupi dengan bulu. Sedangkan Mbak Aska berpendapat ditutupi dengan sisik ya Mbak Aska ya? Iya, betul sekali. Keduanya betul. Ini adalah ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Tubuhnya ditutupi dengan bulu dan ada juga hewan lain yang ditutupi dengan sisik. Iya, sekarang kita lihat. Ovipar, bertelur. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara menghasilkan telur yang nantinya akan menetas dan menjadi anak. Ciri-ciri khususnya yaitu tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu untuk menyusui. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ovipar adalah ikan, burung, angsa, ayam, bebek, serangga, dan lain-lain. Iya, jelas sekali dari sini Mas. Terima kasih sudah membacakan. Ya, sudah cukup jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Cara berkembangbiakan hewan yang kedua. Coba kalian perhatikan, ada gambar apa? Kelinci, monyet. Monyet sama kelinci. Monyet sama kelinci. Ini yang sedang bergerak apa? Jerapah. Jerapah. Hewan-hewan ini berkembang biak dengan cara apa? Vivipar. Apa sih vivipar itu? Melahirkan, menyusui. Iya, melahirkan, menyusui. Ada lagi ciri yang lain? Memiliki daun telinga. Iya, memiliki daun telinga. Ciri yang lain apa lagi? Berbulu. Mempunyai kelenjar susu. Iya, ternyata kelas ini hebat ya. Jawaban kalian betul sekali. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar yaitu mempunyai kelenjar susu, kemudian berdaun telinga. Tubuh biasanya ditutupi dengan bulu, dengan rambut, nggih. Kemudian mengandung. Nah, yang belum kalian sebutkan tadi, ini adalah salah satu ciri hewan berkembang biak dengan melahirkan, yaitu mengalami masa mengandung. Vivipar melahirkan. Hewan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu melahirkan atau beranak, memiliki daun telinga, kelenjar susu untuk menyusui, mengandung anaknya di dalam rahim, dan pastinya menyusui. Contoh: 1 anjing, 2 kambing, 3 monyet, 4 kelinci, 5 kuda laut, dan lain-lain. Oh iya, kuda atau kuda laut Mbak Rina?
Kuda, Bu. Iya, kalau kuda laut berkembang biak dengan cara apa ya? Ovovivipar. Betul sekali. Harus bisa dibedakan ya antara kuda dengan kuda laut. Oke. Kalau kuda itu hidupnya di darat berdaun telinga. Nah, kalau kuda laut ini hidupnya di laut ya. Berkembang biak dengan cara apa ya tadi Mas Prayoga? Ovovivipar. Iya, betul. Ovovivipar. Sekarang kita lihat perkembangbiakan hewan yang ketiga. Bunglon. Bunglon. Ikan pari. Hiu. Iya. Hewan-hewan ini berkembang biak dengan cara apa? Ovovivipar. Ovovivipar. Tadi kalian menyebutkan hewan-hewan ini berkembang biak dengan ovovivipar. Apakah ovovivipar itu? Cara perkembangbiakan dengan bertelur dan melahirkan. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Binatang ovovivipar ya, berkembang dan tumbuh di dalam tubuh induknya. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas dan akan hewan keluar dari tubuhnya induknya. Iya. Ada yang bisa menyebutkan apa saja contoh hewan ovovivipar? Hiu, ikan pari. Hiu, ikan pari, buaya, ular sanca, ular piton, dan anaconda, kuda laut, bunglon, iguana, kadal. Banyak ya ternyata binatang-binatang di sekitar kita yang berkembang biak dengan ovovivipar. Kalian hebat bisa menyebutkan cara perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar. Luar biasa. Kelinci adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan-tumbuhan yang paling disukai kelinci di antara wortel, kangkung, dan mentimun. Seluruh bagian tubuh kelinci ditutupi bulu-bulu. Kelinci ada yang berwarna putih, coklat, dan hitam. Kelinci hewan yang sangat lucu sehingga sering dijadikan hewan peliharaan. Kalian suka kelinci? Suka ya. Kenapa suka? Lucu? Imut. Iya, kelinci ini berkembang biak dengan cara apa? Vivipar. Kan ya, melahirkan. Punya daun telinga kelinci? Punya. Tubuhnya ditutupi dengan apa? Bulu. Iya, kalau begitu kelinci berkembang biak dengan cara Vivipar. Melahirkan. Sesuai dengan ciri kelinci. Kelinci ini mempunyai daun telinga, kemudian ditutupi dengan bulu, ya. Kemudian dia juga mengalami masa mengandung, betul sekali, ya. Maka kelinci dapat digolongkan ke dalam perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Apakah yang kamu ketahui tentang ide pokok paragraf? Adalah ide gagasan utama dapat ditemukan di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Ide pokok paragraf itu apa sih? Nah, ini dia. Ide pokok paragraf adalah ide pokok atau ide gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya, ini disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama ini memuat ide pokok, dapat berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Aska tadi, betul sekali ya. Langkah-langkah menemukan ide pokok paragraf. Bagaimana caranya kita menemukan ide pokok paragraf? Ada langkah-langkahnya. 1. Membaca teks bacaan dengan seksama.
intensif dan cermat isi paragraf. 2. Mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. 3. Mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. 4. Tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasa pada kalimat utama pada bacaan. 5. Baca kalimat bacaan dengan teliti sampai kamu menentukan ide pokok bacaan. Terima kasih Mas Prayoga sudah menyampaikan langkah-langkah menemukan ide pokok dalam suatu bacaan. Jadi langkah-langkahnya seperti yang disebutkan Mas Prayoga. Yang pertama adalah kalian membaca dulu teks bacaan itu dengan cermat. Nah, isinya apa? Selanjutnya mencari kalimat utama dalam paragraf tersebut. Dan kalimat utama tersebut kemudian diubah menjadi kalimat yang lebih kompleks, dijelaskan ya, lebih mendalam. Kemudian yang keempat, tandai informasi penting sesuai bahasan pada kalimat utama dalam bacaan. Dilanjutkan dengan membaca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Cukup. Kelas. Ayo menulis, mengembangkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Yang pertama, langkah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf apa ya Mbak Rina? Membaca teks. 1. Membaca teks. 2. Membaca Menentukan ide pokok. 3. Membuat kerangka teks. 4. Mengembangkan menjadi paragraf. Apa yang disampaikan Mas Prayoga betul sekali. Ya, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah membaca teks. Jadi kalian baca dulu teksnya dari awal. Kemudian kalian tentukan ide-ide pokok dalam paragraf tersebut. Yang ketiga baru kalian membuat kerangka teks. Dan yang terakhir mengembangkan menjadi paragraf. Dari tulisan-tulisan itu dikembangkan, dijabarkan yang bisa sesuai. Selanjutnya, ayo kita bertugas. Silahkan kalian selesaikan evaluasi pada link yang sudah Ibu kirim dengan teliti, jujur, dan penuh tanggung jawab. Linknya sudah Ibu kirim melalui WA. Silakan kalian klik saja, kemudian kalian isi. Jangan lupa kirim tugas kamu ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirim hasil evaluasi kalian. Kalian sudah dapat melihat nilaimu secara otomatis, bukan? Nah, siapa yang mendapat nilai di atas KKM, kalian akan mengikuti pengayaan. Dan bagi yang mendapat nilai di bawah KKM, kalian akan mengikuti perbaikan. Ya, sudah bisa dilihat ya nilai kalian? Sudah. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang perkembangbiakan hewan. Ya, ada lagi yang lain? Perkembangbiakan hewan. Tentang ide pokok paragraf. Iya, ide pokok paragraf. Terus belajar apa lagi? Mengenali hewan dan cara perkembangbiakannya. Iya, mengenali hewan dan cara perkembangbiakannya. Menemukan langkah-langkah membuat ide pokok. Iya, ya, betul sekali. Kita sudah belajar banyak hal hari ini. Ya, refleksi kita hari ini. Pembelajaran apa yang menarik hari ini, anak-anak hebat? Mengetahui perkembangbiakan hewan. Iya, oke. Mengetahui perkembangbiakan hewan. Ada lagi yang menarik? Mencari ide pokok. Iya, bagus sekali. Alhamdulillah, pembelajaran kita menarik ya hari ini untuk dipelajari. Ya. Adakah yang belum mengerti materi hari ini? Dah. Oke. Apa yang membuatmu semangat belajar?
Karena ingin cepat pintar dan ingin membanggakan orang tua. Iya. Ada lagi? Karena bisa bertemu dengan teman-teman. Alhamdulillah. Ya, Ibu senang jika kalian semangat belajar. Baiklah, sekarang saatnya kita menyanyikan lagu daerah Gambang Suling. Lagu Gambang Suling dari mana ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, betul sekali. Gambang Suling adalah salah satu lagu daerah Jawa Tengah. Kita harus melestarikan kebudayaan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalian luar biasa hari ini, sangat antusias dan sangat semangat. Mari kita tutup dengan berdoa. Siap, Kak. Kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Raihan sudah memimpin doa. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.